Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin jamil awliya wasyuhada was sholihin fi masyariqil ardi ila magharibiha bariya wa bahriya wa jami'a baina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyaikhina wa talamidina wa ikhwanina wa asdiqaina wa jiranina wa muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila jami'a li kuburina wa khususan jami'ul musannifil kutub syariah wa mutarjimiha bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, sering kita mendengarkan di dalam momen-momen pernikahan itu ayat yang selalu dikutip, yaitu tujuan pernikahan adalah litaskunu ilaiha, untuk mendapatkan ketenangan. Salah satu cara mendapatkan ketenangan dalam pernikahan adalah menghindari pernikahan-pernikahan yang statusnya masih kontroversial. Kontroversial itu artinya ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Jadi ada ulama yang membolehkan, tapi juga ada ulama yang mengharamkan. Hadirin rahimakumullah, jumlahnya di situ banyak sekali. Misalnya pernikahan dengan anak hasil zina. Memang ada sebuah penelitian bahwa rata-rata pernikahan dini itu malah disebut 80% diakibatkan oleh hamil di luar nikah. Kalau ada orang hamil di luar nikah, otomatis dia tidak punya wali. Nanti kalau kebetulan anak hasil zina itu perempuan, ketika menikah maka yang menjadi walinya itu adalah wali hakim. Dalam fikih wali itu ada 3. Jadi dalam fikih wali itu ada 3. 1, jalur ke atas, ubuwah. Ada ayah, ada kakek. Lalu yang kedua usubah. Usubah ini jalur samping, saudara kandung, saudara seayah, nanti ada kemenakan, lalu paman, lalu ada sepupu. Ini urutan wali nikah. Satu lagi yaitu sultanah, wali hakim, penghulu. Kalau zaman dulu ini perbudakan, tapi sekarang ini cuma 3 ini. Hadirin rahimakumullah, dalam urusan perwalian itu hak wali bisa pindah itu karena ada 10 sebab. Kalau ada 10 sebab ini, maka wali tidak berhak menjadi wali nikah, pindah kepada wali yang lain. Misalnya pertama adalah kafir. Ada mu'allaf punya ayah non muslim, maka nanti yang menikahkan tidak boleh ayahnya, nyari wali yang lain.
nanti dicek kakeknya muslim apa enggak. Dicari ke atas dulu, kalau ayahnya non muslim cari ke atas yaitu kakek. Kalau nggak ketemu kakek, saudara, adik, kakak. Kalau nggak ada, kemenakan. Kalau nggak ada lagi, paman. Kalau nggak ada lagi nanti sepupu. Ini dari jalur-jalur itulah nanti perwalian. Baru kalau sudah mentok nggak ada semua, pindah ke wali hakim. Jadi non muslim nggak boleh jadi wali. Lalu yang kedua fasek. Nah ini yang sulit. Karena di sini definisinya fasek itu apa? Definisinya fasek. Fasek itu di sini didefinisikan seperti ini. Fasek adalah orang yang melakukan dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil sehingga jumlah ketaatannya tidak bisa mengalahkan jumlah kemaksiatannya. Jadi kalau dikasih rating itu nilainya jelek. Tidak pernah sholat, mabuk-mabukan. Tapi kalau kita terapkan di Indonesia ya serba sulit. Nanti kalau punya orang tua nggak pernah sholat, lalu dia suka mabuk-mabukan, pas putrinya nikah dilarang menikahkan, itu juga akan jadi problem. Nah, makanya kalau untuk fasek ini masih ada perbedaan pendapat. Tapi memang disarankan kalau punya orang tua yang fasik bisa diwakilkan kepada yang lebih berkualitas, yang lebih adil. Biasanya diserahkan ke penghulu atau diserahkan ke kiai, ustadz dan yang lain-lain. Ini kalau memang walinya fasik. Karena kalau kita menggunakan standar adil, adil itu prinsipnya ini. Siapa yang melakukan kewajiban, meninggalkan yang diharamkan, lah itu sudah adil. Intinya kalau dikasih nilai antara bobot ketaatan sama bobot kemaksiatan, lebih besar bobot ketaatan. Ini berarti adil. Lalu yang ketiga karena faktor masih anak-anak. Ada gadis tidak punya orang tua. Ayahnya nggak ada, kakeknya nggak ada. Punyanya adik. Nah adiknya masih TK. Nah kalau masih TK nggak bisa jadi wali. Maka pindah ke wali yang lain. Kalau adiknya nggak bisa, nanti bisa naik ke pindah ke misalnya ke pamannya atau sepupunya. Ini kalau masih anak-anak. Kalau zaman dulu ini budak, lalu berikutnya adalah kalau gila yang permanen. Kalau gilanya itu tidak permanen, kadang kalau sore sadar, kalau pagi gila lagi. Kalau ada kasus seperti itu, boleh menikahkan pas sadar. Mungkin ada orang pas gilanya ini tidak ya enggak permanen, ya kadang gila, kadang enggak. Ya seperti ini boleh menikahkannya pas dia sedang sadar. Atau kalau ini idiot. Nah, kalau idiot ini juga sama, tidak boleh. Mungkin kita lihat ada beberapa orang yang bisa jadi punya keterbatasan mental, yaitu idiot atau tunagrahita, tapi punya keturunan yang dia itu sehat dan normal. Nah, maka seperti ini nanti yang menikahkan adalah wali yang ini tidak bermasalah. Kemudian ini bisu, karena dalam pernikahan itu nggak boleh pakai isyarat, kecuali nanti ijab kabul kalau yang nikah itu adalah orang yang bisu, lah itu baru. Tapi kalau sebagai wali harus bisa ngomong. Karena memang dihindari hal-hal yang bersifat isyarat. Makanya dalam pandangan Nahdlatul Ulama misalnya, tidak boleh menikah itu online. Karena online itu dianggap belum bahasanya itu belum real, tidak nyata. Tapi kalau menurut Muhammadiyah boleh. Kalau
menurut Muhammadiyah boleh nikah online. Karena asli, orangnya asli. Nah, maka dari itu kenapa kok NU membedakan antara jual beli online sama nikah online? Kalau jual beli online itu masuk dalam kaidah al-aslu fil asya ibahah. Asal dalam urusan muamalah itu mubah sampai ada bukti halal haram. Maka dihalalkan dulu jual beli online sampai ada bukti kalau jual beli online tadi haram, misalnya melakukan penipuan. Tapi kalau dalam urusan pernikahan itu masuk kaidah al-aslu fil abdo at-tahrim. Hukum asal dalam hubungan laki-laki perempuan itu diharamkan dulu sampai ada bukti kalau itu halal. Makanya untuk menghindari hal-hal seperti ini, pernikahan online itu dihukumi tidak sah. Misalnya ada orang punya ayah sedang kerja di Hong Kong, tidak bisa pulang ke tanah air, ya maka dalam hal ini ya dia tidak boleh nikah online. Dan yang perlu kita pahami, kalau dalam kasus seperti itu orang tuanya sedang ada di luar negeri, nggak bisa pulang, mungkin zaman dulu waktu pandemi, maka dalam kasus seperti itu walinya nggak boleh pindah ke wali keluarga. Walinya itu ya wali hakim. Jadi ada 6 kasus di mana yang jadi wali itu bukan keluarga, tapi yang jadi wali itu penghulu. Satu adalah kalau ada orang nggak punya wali, maka walinya adalah wali hakim. Seperti tadi anak hasil zina ini nggak punya wali, karena nggak punya wali, walinya penghulu. Lalu yang kedua, walinya tadi bepergian. Bukan hanya bepergian, misalnya terpenjara. Ada seorang ayah terpenjara, nggak bisa menikahkan anaknya. Maka kalau bapaknya terpenjara, nanti yang menikahkan nggak boleh kakeknya. Karena ayahnya masih hidup, hanya dia di penjara. Maka nanti yang menikahkan itu penghulu. Atau yang ketiga, nggak jelas nasibnya. Orang tuanya mungkin suka merantau ke sana sini, dan nggak jelas ada di mana. Alamatnya nggak jelas, masih hidup atau mati nggak jelas. Maka kalau tidak ada kejelasan masih hidup atau mati, maka walinya juga wali hakim. Antisipasi kalau ini masih hidup. Lalu yang keempat, kalau walinya itu wali adol. Wali adol itu wali yang menolak menikahkan. Jadi nggak mau menikahkan. Memang dalam aturan fikih ada namanya wali mujbir. Wali mujbir itu adalah wali yang boleh memaksa. Dalam kasus perempuan itu ada dua. Ada perempuan yang statusnya gadis, ada yang janda. Jadi kalau siapa yang dimaksud janda? Janda itu ini, yaitu orang yang keperawanannya sudah hilang lewat jalur pernikahan. Itu berarti janda. Bukan janda dalam pengertian kita. Kalau kita janda ya pokoknya nikah kok kemudian cerai ya sudah kita sebut janda. Padahal dia tidak pernah digauli. Kalau dia tidak pernah digauli oleh suaminya, walaupun dia habis nikah ya namanya bukan. Ya namanya bukan janda dalam istilah fikih. Dalam istilah fikih itu janda itu bukan sekedar yang sudah menikah, tapi apakah pernah digauli atau tidak. Kalau ada orang menikah lalu kemudian cerai tanpa pernah disentuh, tanpa pernah ada hubungan suami istri, maka secara fikih masuk kategori gadis. Tapi kalau sudah menikah digauli baru disebut janda. Nah kalau janda inilah kalau menikah lagi tidak boleh langsung dinikahkan, nunggu izinnya. Jadi nggak bisa dipaksa. Jadi kalau janda itu tidak boleh dipaksa, anaknya ini pernah menikah itu tidak boleh dipaksa. Tapi kalau masih ini gadis boleh dipaksa tapi syaratnya banyak. Ini kan banyak syaratnya.
Satu ini, tidak ada permusuhan antara dia dengan orang tuanya. Jadi nggak ada permusuhan. Kalau ada permusuhan, ya nggak boleh. Orang tuanya lagi dendam sama anak perempuannya, lalu anak perempuannya dipaksa nikah, itu nggak boleh. Karena ada permusuhan. Khawatirnya nanti dia menjerumuskan si anak. Atau yang kedua, ada permusuhan antara si perempuan sama si calon laki-laki. Nah, kalau sudah orang tua itu tahu anak ini nggak cocok ini kalau dinikahkan, maka ya jangan dipaksakan. Karena memang dalam kasus ini, kalau mau menikahkan tadi itu dilihat tanda-tandanya cocok apa tidak. Kalau masih tahap fase pengenalan tapi tidak ada tanda-tanda ketidakcocokan, ya tidak masalah. Tapi kalau sudah ada bukti-bukti ketidakcocokan, itu tidak boleh dipaksa. Sama ini, pasangannya tadi itu kufu, yaitu sesama muslim, nasabnya bagus, punya pekerjaan. Jadi profesi, ada pekerjaan, ekonominya sama tadi. Nah, ini yaitu kaya. Nah, kalau di sini malah kaya, syarat yang keempat. Kaya, mampu membayar mahar. Ini syarat-syarat. Jadi kalau nikah paksa itu tetap harus ada syaratnya dalam Islam. Nggak boleh. Nah, kalau ada orang yang sudah memenuhi syarat, ada pasangan memenuhi syarat yaitu muslim, kalau masalah kaya miskin itu tidak masuk hitungan, etnis tidak masuk hitungan, maka kalau sudah ada calon kok kemudian orang tua menolak menikahkan, maka itu walinya nanti wali hakim. Tidak boleh kalau ayahnya menolak berarti yang jadi wali kakeknya, itu tidak boleh. Karena nanti malah jadi konflik. Kalau ayahnya tidak setuju, kakeknya setuju, itu malah nanti konflik. Sehingga kalau ada kasus ketika seseorang itu menolak menikahkan anaknya, maka nanti pindah langsung ke wali hakim. Ini beberapa kasus, termasuk nanti kalau walinya sedang ikhram, itu pindah perwalian. Hadirin rahimakumullah. Adapun untuk yang lain ini sama, ini sama ya. Contohnya ini juga sama, keterbatasan mental juga ini semua. Selanjutnya kalau untuk pernikahan yang kontroversial yang lain, itu ada yang terkait dengan faktor perizinan atau resmi. Ada namanya nikah siri. Sebenarnya nikah siri itu kalau dalam bahasa fikih adalah nikah yang tidak memenuhi standar dalam urusan saksi. Saksinya kurang dari 2. Dan secara fikih tidak sah. Karena saksinya kurang dari 2. Tapi dalam bahasa kita, nikah siri itu nikah yang memenuhi rukun tapi nggak tercatat di administratif, nggak ada surat nikahnya. Nah, ini yang menjadi kontroversi. Kenapa? Ya karena nanti rentan bermasalah. Kalau tiba-tiba ada orang datang ke kita, saya ini adalah anak dari ayahmu juga, nggak ada bukti apa ini, nggak ada bukti surat nikah, itu ya problematis. Mau dipercaya ini ya nggak ada buktinya. Kalau nggak percaya, kalau dia benar-benar anaknya, dia juga punya hak untuk dapat warisan. Dan seperti ini kan serba bermasalah. Saya ada saudara itu yang punya kasus karena ada keluarganya yang kemana-mana punya banyak istri, akhirnya buka cabang katanya, banyak istrinya banyak. Akhirnya oleh yang concern, yang peduli sama, karena kebetulan kaya raya dan karena peduli terhadap hukum Islam, maka ada keluarga yang lain itu nelusuri, dulu ayah saya ini pernah kemana saja, diteliti, dicari siapa yang benar-benar anaknya, baru nanti dapat jatah warisan tadi. Tapi nggak ada surat nikah.
Tapi kan nggak semua orang punya kepedulian pada hukum Islam seperti itu. Maka dalam hal ini disuruh mencatat. Dalam Al-Quran itu dikatakan dalam urusan-urusan tertentu kita butuh namanya pencatatan, faktubu. Kalau ada urusan-urusan penting, idza tadayantum bidaini ila ajal musamma faktubu. Tulislah, disuruh nulis. Disuruh nulis karena adanya tulisan tadi akan memperkuat posisi. Hadirin rahimakumullah, ini yang disebut dengan nikah urfi. Kalau dalam bahasa fikih itu nikah urfi, nikah adat, yaitu sah secara hukum Islam tapi masih belum sah menurut hukum negara. Nah, mirip sama poligami. Nah, poligami itu yang perlu kita pahami, poligami itu bukan sunnah tapi mubah. Karena bahasa Al-Qur'an di sini dikatakan fankihu ma qabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Dan nikahlah dengan wanita 2, 3 atau 4. Dan ini menurut para ulama yang dimaksud di sini adalah mubah. Kalau mubah berarti ada yang sunnah. Yang sunnah apa? Ya satu istri. Satu istri itu sunnah, poligami itu mubah. Nah, sekarang kebalik, yang nikah satu itu mubah, yang nikah banyak sunnah. Itu ya penyimpangan makna itu. Sama seperti ini, sama seperti sering saya buat contoh itu seperti musafir. Siapa yang mengadakan perjalanan dalam jarak 82 km boleh qashar. Boleh. Karena boleh qashar, sunnahnya tidak qashar. Nah, jadi kalau kita ke Surabaya 90 km boleh qashar. Karena kata-kata boleh berarti sunnahnya jangan diqashar. Jadi sunnahnya itu enggak diqashar. Tapi nanti kalau sudah perjalanan 123 km sunnah qashar. Jadi jaraknya kalau musafir itu 123. Dari mana angka itu muncul? Biasanya para ulama mengkonversi perjalanan 1 hari zaman dulu itu setara dengan 41 km. Sehingga kalau perjalanan 2 hari 82. Kalau 3 hari 123. Oleh karena itu, kalau ada orang perjalanannya setara 2 hari, boleh qashar. Tapi kalau sudah setara 3 hari, sunnah qashar. Di sini kita tidak melihat jarak, kita tidak melihat waktu sekarang, yang kita lihat jarak. Karena kalau zaman sekarang naik pesawat, naik kereta itu ya kelihatannya sebentar, tapi jarak tempuhnya lebih dari 123 km. Nah, kalau jarak tempuhnya itu lebih dari 1 P itu 123 km itu boleh. Adapun kalau ada 2 rute, ini kalau lewat rute jalan ini 80 kilo. Tapi kalau agak memutar 100 kilo. Maka dilihat dia memutarnya itu alasannya apa. Kalau hanya sekedar alasan ingin cari rukhsah biar bisa qashar, maka enggak boleh. Jalannya sama-sama mulus, sama-sama bagus, dia hanya demi mengejar target 82 kilo, akhirnya cari rute yang agak panjang, maka yang demikian tetap tidak boleh qashar. Mau ke Pasuruan, tapi cari yang rute yang bulat, kalau di total nanti ujung-ujungnya lebih dari tadi. Itu ya tidak boleh kalau seperti itu. Tapi kalau pertimbangannya itu rasional, boleh. Oh, kalau ke lewat sana ini jalannya belok-belok, jalannya kurang nyaman, maka saya pilih jalan yang lewat tol. Nah, maka seperti ini boleh, karena pertimbangannya rasional. Tapi kalau pertimbangannya itu hanya sekedar cari rukhsah, lah itu yang tidak boleh. Kalau yang sekedar cari rukhsah itu yang tidak boleh. Kembali ke sini bahwasanya di dalam masalah poligami itu memang
aslinya izin. Tapi realitanya dalam data-data penelitian itu lebih banyak yang minta maaf daripada minta izin. Jadi kalau sudah nikah baru minta maaf tadi. Nah, kalau izin itu memang dalam perundang-undangan itu kalau istrinya tidak bisa hamil, tidak bisa punya keturunan atau sakit parah yang tidak bisa lagi memberi manfaat kepada suaminya, atau dia punya halangan-halangan yang membuat dia tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai istri, itu biasanya diizinkan poligami. Ini untuk poligami. Jadi poligami di sini ada izin, tapi tadi seandainya tanpa izin secara hukum ya sah, tapi balik ke kontroversi. Kalau dalam hadis itu dikatakan orang yang berpoligami itu rata-rata nanti di akhirat jalannya ya miring-miring karena tadi nggak adil, karena nggak adil ya miring. Tidak tahu kalau istrinya 4 ini miringnya bagaimana, tapi yang pasti tadi ini. Tapi yang penting nggak sampai poliandri, karena ada di budaya Nepal itu poliandri. Satu keluarga istrinya satu. Jadi kalau ada anak laki-laki 3 itu istrinya 1 sudah. Nah, itu saking sedikitnya jumlah wanita di sana, sehingga ada sistem poliandri. Poliandri. Hadirin rahimakumullah. Ada lagi pernikahan solusi yang mirip sama poligami, tapi dikemas dikemas secara Islami. Itu ada namanya nikah mut'ah. Nah, nikah mut'ah itu kemarin saya ikut seminar itu ada orang bahas tentang mut'ah dalam tradisi Syiah. Nah, mut'ah dalam tradisi Syiah menurut penelitiannya itu memang mut'ah itu ajarannya Syiah. Tapi wanita-wanita Syiah tidak ada yang mau mut'ah. Nah, yang Sunni yang seneng. Jadi ajarannya Syiah, penggemarnya malah Sunni. Nah, ditemukan di daerah Jawa Barat itu banyak, terutama di puncak, ada yang mengadakan penelitian di situ kebanyakan ya. Dan ini oleh masyarakatnya dinormalisasi biasa. Masyarakatnya sudah tahu kalau di situ itu ada praktek nikah kontrak, ya dibiarkan. Ya bisa jadi karena pertimbangan ekonomi. Jadi walaupun masyarakat sekitar itu Sunni, Islam yang Sunni, yang secara hukum tidak menghukumi boleh mut'ah, tapi bisa jadi karena menguntungkan secara perekonomian, nah akhirnya ya disahkan. Ini kemarin ada yang menyampaikan seperti itu hasil penelitian bahwa masyarakat itu menganggap biasa-biasa saja. Jadi sesuatu yang nggak normal tapi oleh masyarakat dinormalisasi. Yang mirip sama nikah kontrak itu nikah tolak. Nikah tolak itu nikah bagi kaum pekerja yang sering mutasi. Nah, mutasi dari sana, mutasi dari sini. Ada orang di Malang dimutasi di Irian Jaya, dimutasi di Sulawesi, di Kalimantan. Karena mutasinya nggak hanya bulanan, bisa tahunan, akhirnya nikah di sana. Tapi ketika menikah dengan orang sana, dalam hati sudah punya niatan, nanti kalau saya dimutasi lagi, saya cerai. Pindah mutasi, nikah lagi di sana. Itu yang seperti ini dihukumi haram tadi. Kenapa? Nikah yang sejak awal sudah punya tujuan menceraikan. Dan seperti ini nah. Kalau di Timur Tengah ada namanya nikah wisata. Nikah wisata itu nikah soifi, nikah musim panas. Karena di Timur Tengah sana musim ada 4. Ada musim panas, musim dingin, gugur, musim semi. Nah, orang sana itu kalau musim panas liburan. Nah, paling enggak 4 bulan liburan. Nah, kalau kita kan tidak ada liburnya. Musimnya cuma 2, kerja terus. Karena kalau musim panas sudah liburan. Nah, liburannya nggak dekat, bisa jauh. Bisa ke Eropa, Amerika karena kaya raya. Nah, ketika ke Eropa, ke sana, cari istri di sana. Setelah 4 bulan dicerai. Itu namanya nikah soifi.
nikah wisata tadi, nikah musim panas. Ada lagi wanita-wanita yang dia itu kepingin punya suami, tapi tidak mau terbebani punya anak dan yang lain-lain. Pokoknya ini ada kasus di Timur Tengah itu banyak perawan-perawan tua. Karena banyak perawan-perawan tua, maka wanita-wanita tadi karena tahu dalam budayanya bahwasanya maharnya itu mahal, maka mereka itu tidak minta mahar, justru mereka mau membiayai maharnya dan tidak perlu dikasih nafkah karena mereka sudah kaya, mampu, dan mereka tidak nuntut hak gilir, kapanpun digilir mau. Nah, itu namanya nikah misyar. Nikah misyar itu biasanya jadi solusi bagi orang yang mau poligami tapi nggak punya dana. Karena wanitanya yang kaya, wanitanya sudah kaya, dia yang malah biayai. Dia karena nggak ada yang mau menikahi, bisa jadi karena faktor budaya, maharnya mahal, sehingga sampai tua nggak ada yang menikahi. Maka dalam kasus ini ada nikah misyar. Nikah misyar itu nikah di mana wanitanya tidak nuntut hak gilir, nggak nuntut nafkah, dan juga nanti sewaktu-waktu dia kepingin cerai harus diceraikan oleh suami. Nah, ini jadi sederhananya yang berkuasa itu wanitanya tadi. Satu lagi kalau di kalangan yang lebih muda namanya nikah muyassar. Nikah muyassar itu dulu ada profesor dari Yaman waktu berkunjung ke Eropa, berkunjung ke Amerika, lihat budaya pergaulan bebas. Beliau khawatir kalau pergaulan bebas ini terjadi juga di umat Islam. Dan faktanya memang demikian. Ketika banyak orang muslim seperti mahasiswa yang melakukan pergaulan bebas, tentu yang terjadi perzinahan. Nah, sebagai solusinya apa yang ditawarkan profesor dari Yaman tadi? Nikah muyassar. Yaitu sesama mahasiswa boleh nikah, tapi nanti tinggal sendiri-sendiri. Jadi tetap nikah, tapi nanti tinggal di kosnya masing-masing, nggak perlu menafkahi, mungkin hanya nafkah batin, kalau nafkah lahir tidak. Ini untuk mengantisipasi fenomena pergaulan bebas perzinahan. Maka diperkenalkanlah nikah muyassar. Jadi antara mahasiswa, antara pemuda ini masih sudah nikah, tapi tidak tinggal serumah. Tidak tinggal serumah, tidak wajib memberi nafkah. Itu beberapa solusi yang ditawarkan untuk, tapi ya lagi-lagi jadi kontroversi. Jadi beberapa yang tadi saya sampaikan merupakan pernikahan kontroversial. Maka sesuai dengan prinsip awal bahwa pernikahan adalah untuk cari ketenangan, maka dengan menghindari pernikahan kontroversial itu menjadi hal yang bisa kita lakukan. Saya kira itu. Monggo kalau ada yang dikomentari, ditanyakan, untuk bebas gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ini yang tidak ini perjalanan yang anak dikatakan tahun kemudian dalam berjalan waktu anak ini dewasa perempuan. Nah, bapaknya berhak menjadi wali untuk pernikahannya dia atau dari masa adiknya dari pihak ibu maupun bapak, atau dia wali hakim karena tercatatnya sudah benar. Nah, ini kalau menurut agama dia tetap anak yang sah, tapi secara negara kan dia tidak. Nah, ini untuk walinya siapa yang paling berhak? Terus yang kedua, Pak, suami istri punya anak dua dalam perjalanan waktunya bisa selama ini di atas 10 tahun, tidak jelas dalam perkawinannya. Sekarang anaknya dewasa, berkuasa, namun menikah. Ini walinya siapa? Tetap hakim atau saudara
pihak ibunya atau dari pihak bapaknya. Menurut Islam yang sah menjadi halal dan beribadah. Dengan Mali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan bahwasanya urusan administratif dengan negara, adanya surat nikah itu hanya sekedar untuk kepentingan legalitas negara. Tapi kalau legalitas dalam agama, kalau sudah memenuhi rukun, ada ijab kabul, mempelai laki-laki perempuan, wali sama saksi, sudah dihukumi sah. Karena sudah sah, maka juga berdampak pada hubungan dia sama anaknya nanti. Sehingga walaupun nikahnya siri, punya anak gadis, dia tetap berhak untuk jadi wali. Walaupun menurut aturan negara, tidak ada catatannya, ya tetap dia yang jadi walinya, tetap. Dan yang perlu dipahami, wali itu nggak sama seperti waris. Wali itu nggak ada yang dari jalur perempuan, itu nggak ada. Jadi kalau seorang nasabnya hanya kepada si ibu, seperti anak hasil zina, itu nasabnya hanya ke ibu, maka ya walinya wali hakim, karena wali dari jalur ibu tidak boleh. Lalu kalau ada kasus tadi, misalnya cerai atau apa, walaupun terjadi perceraian, yang namanya perceraian itu hanya mempengaruhi hubungan suami istri, tapi hubungan orang tua dan anak itu tidak ada yang terputus. Nanti yang menjadi pemutus itu hanyalah urusan akidah. Kalau sampai antara ayah sama anak beda akidah, beda ini, yang satu orang Islam, yang satu non Muslim, itu yang menjadi pemutus hak daripada perwalian. Tapi selama dia itu Islam, walaupun sudah bercerai sama istrinya, itu tetap dia yang berhak untuk menikahkan. Ada lagi kasus itu yang menikahkan anaknya sendiri. Kalau anaknya sendiri itu baru boleh menikahkan kalau statusnya jadi penghulu. Jadi kalau kebetulan kok penghulu anaknya sendiri, itu baru boleh. Tapi kalau tidak boleh. Jadi anak itu ya nggak menghalangi jadi wali, tapi juga tidak, ya tadi kalau punya anak kok kebetulan jadi penghulu, boleh menikahkan ibunya sendiri. Tapi kalau tidak, atas nama anak itu tidak boleh jadi wali kalau atas nama anak. Ini mungkin yang lain nama. Terkait dengan wali, tadi disampaikan bahwa sepupu itu bisa jadi wali. Ada yang berpendapat bahwa sepupu itu bukan mahram, sehingga bisa menikah. Apakah itu bisa menjadi wali? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi dikatakan bahwa kalau orang tua konflik dengan anak, kalau dia tidak mau menikahkan, itu walinya adalah wali hakim. Tapi kalau orang tuanya itu lalu menerapkan menikahkan itu misalnya pada saudara laki-lakinya, misalnya pada pamannya atau pada kakeknya, lalu dia tidak menyetujui, apakah itu tidak boleh? Apakah harus sekali? Itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan unsur dalam perjalanan. Tadi disampaikan bahwa zaman dahulu itu ukurannya adalah waktu. Kalau 2 hari atau masih perjalanan 1 hari, berarti dia belum dapat usul saja. Berarti harus menunggu 3 hari. Nah, kalau zaman sekarang, misalnya kami perjalanan darat, ingin menempuh ke Jakarta misalnya, itu sudah lebih dari 123. Nah, apakah itu usul itu harus sudah sampai di Jakarta baru kita laksanakan, atau di dalam perjalanan itu kita bisa mendapat usul? Terima kasih. Baik. Tadi ada kasus di mana penghulu jadi wali itu kalau walinya kepingin menikahi calon perempuannya itu sendiri.
Itu ada kasus seperti itu. Ini kasus yang unik di mana wali itu berubah menjadi wali hakim karena orang yang berhak jadi wali justru yang mau menikahinya sendiri. Kapan itu terjadi? Kalau ada gadis nggak punya ayah, nggak punya kakek, nggak punya adik kakak, nggak punya kemenakan, nggak punya paman, punyanya sepupu. Nah, kebetulan sepupu itu yang kepingin menikahi dia. Punya sepupu tapi dia kepingin. Jadi sepupu ini berhak jadi wali. Tapi tadi kalau justru dia yang kepingin mau menikahi si gadis, maka walinya berubah ke wali hakim. Jadi tetap sepupu itu berhak jadi wali. Ada satu kasus seperti tadi, wali tapi bukan mahram. Nah, jadi nggak harus mahram. Urutan wali itu mirip seperti urutan waris. Jadi kalau waris itu kayak kemarin, hanya beda anak itu aja. Kalau waris itu ada anak, tapi kalau dalam urusan wali anak tidak ada. Langsung orang tua, langsung jalur samping, urutannya saudara baik kandung maupun saudara seayah. Termasuk misalnya ada orang nikah punya anak gadis, lalu cerai mati atau cerai hidup, nikah lagi punya anak laki-laki. Maka nanti kalau si ayah ini meninggal dunia, anak gadis yang dari pernikahan pertama boleh diwalikan oleh anak laki-laki dari pernikahan kedua. Ini namanya saudara seayah. Itu boleh, saudara seayah atau saudara kandung. Untuk masalah kata adol itu dalam surat ini. Jadi dari mana asal usul kata adol itu dari surat Al-Baqarah. Di sini dikatakan fa idza talaqtumun nisa fabalagna ajaluna fala ta'dhuluhunna. Jangan kamu menghalang-halangi. Kalau si si ayah itu menolak menikahkan tapi dia sudah memasrahkan kepada wali keluarga yang lain, maka wali keluarga yang lain itulah yang berhak sudah, karena sudah dipasrahkan. Hanya memang saat itu sederhananya dia tidak merestui tapi mengizinkan. Jadi ada istilah dalam agama itu ada ridho, ada izin. Allah itu mengizinkan kemaksiatan, tapi tidak ridho dengan kemaksiatan. Izin itu berarti ya bisa jadi ada orang tua ya sudah tak izinkan, tapi dia itu nggak ridho, karena nggak ridho akhirnya dialihkan ke wali yang lain. Itu ya sah-sah saja, karena sudah diserahkan ke wali yang lain. Adapun untuk masalah jarak, memang kalau dulu yang dilihat itu jarak tempuh. Kenapa kok ulama tetap menggunakan faktor jarak? Karena jarak itu yang lebih lebih terukur. Standarnya itu pakai jarak itu terukur. Sehingga kita memudahkan. Kalau kita pakai hari itu kadang berbeda-beda. Kadang kalau pakai ukuran hari, akhirnya pakai ukuran yang ditetapkan dalam syariah itu ukuran waktu. Ukuran jarak. Kalau sudah menempuh jarak setara 82 km, dia sudah boleh untuk jamak qashar, terlepas transportasi apa saja yang digunakan. Walaupun naik pesawat ya sudah boleh. Nah, kapan boleh digunakan? Ya boleh digunakan sejak dia keluar dari batas wilayah. Nah, batas wilayah kalau sekarang ini ya kalau standarnya sini kita bisa mengukur sendiri. Kira-kira wilayah kelurahan ini sudah bukan bagian dari wilayah ini. Misalnya kita ambil taruhlah di Jalan Ahmad Yani sana. Ini sudah bukan wilayah ini, ya sudah boleh. Mungkin kalau pakai standar jalan raya, ya jalan raya di depan itu sudah kita anggap ini masih bagian. Nah, baru nanti kalau sudah lewat perempatan sana, ini sudah bukan bagian dari wilayah daerah sini, nah sudah boleh untuk qashar.
Makanya nanti kalau kembali dari perjalanan, ya jangan buru-buru sholat di dekat rumahnya. Cari yang kira-kira belum masuk wilayahnya. Jadi dalam fikih itu ada aturan, yang penting kita ini masih disebut sedang dalam perjalanan. Nah, tapi kalau sudah misalnya rumah kita di sana, rumah kita di sekitar sini, lalu kita sholatnya di sini, lah itu namanya sudah bukan musafir, sudah sampai lokasi. Hanya belum sampai rumah, tapi sudah sampai lokasi wilayah. Maka yang menjadi acuan di sini adalah apakah sudah keluar dari wilayah. Dan yang terakhir adalah waktu. Kalau tujuan kita ke lokasi tersebut itu 4 hari atau lebih, maka bolehnya qashar itu hanya di perjalanan. Ada orang mau umroh, umrohnya itu misalnya di Madinah tinggal 5 hari. Maka kita boleh jamak qashar ya selama perjalanan dari Indonesia ke Madinah. Kok begitu sudah sampai lokasi hotel sudah nggak boleh qashar. Kenapa? Karena sudah punya tujuan tinggal di sana 5 hari. Karena standarnya itu 4 hari. Siapa yang punya tujuan tinggal 4 hari atau lebih, maka sudah nggak boleh qashar jamak begitu sampai lokasi. Jadi kalau ada orang mudiknya kepingin 1 minggu di rumah keluarga, maka bolehnya jamak qashar ya di perjalanan. Mulai dari sini, tapi kalau sudah sampai lokasi rumahnya ya sudah tidak boleh. Makanya ya sebelum sampai lokasi diselesaikan sholatnya. Jangan nanti sholat. Tapi kalau kurang dari 4 hari bebas. Kalau ada orang mau tinggal selama kurang dari 3 hari, kurang dari 4 hari, dia bebas untuk jamak qashar sekalipun sudah sampai lokasi. Ada orang mungkin hanya sekedar ada urusan kerja atau apa, ada urusan wisata. Wisata tetap boleh. Yang nggak boleh itu haram. Jadi perlu kita pahami, yang nggak boleh itu hanya yang haram. Kalau perjalanan yang wajib seperti seperti haji, perjalanan yang sunnah seperti silaturahim, mudik, perjalanan yang mubah seperti wisata, perjalanan yang makruh, biasanya perjalanan yang bisa jadi itu tanpa izin, kemudian itu boleh untuk jamak qashar. Baru tidak boleh kalau memang perjalanannya haram. Jadi kalau masih level makro itu masih boleh jamak qashar. Saya kira itu semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bi barakatil Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.